Ya, pemirsa, untuk membahas seperti apa tentunya jalan atau bagaimana kondisi cuaca yang saat ini terjadi di wilayah Sumatera Selatan, lalu apa saja yang patut diwaspadai, kami langsung akan tersambung tentunya bersama dengan Kepala Unit Data dan Informasi ya dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II. Ada Ibu Sinta Handayani melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Sinta. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Reza, Mas Firsa. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bu Sinta, tentunya di siang hari ini kita kalau cuaca di PAL TV ya, saya merasakan cukup terik juga masih. Nah, banyak pemirsa bertanya-tanya Ibu, saat ini apakah sudah mulai masuki musim kemarau ataukah kita masih dalam tahap peralihan ya atau musim pancaroba? Mungkin kita mengawali perbincangan dari sana terlebih dahulu. Silakan Ibu Sinta. Ya, untuk periode ini Sumatera Selatan ini sedang menuju ke awal musim kemarau. Jadi dimulai dari Mei Dasarian 3, itu beberapa wilayah di Sumatera Selatan sudah mulai memasuki awal musim kemarau. Dan hingga bulan Juni nanti, secara menyeluruh Provinsi Sumatera Selatan akan memasuki awal musim kemarau yang merupakan gerbang menuju musim kemarau. Saat ini memang masih dalam periode transisi ke musim kemarau ya, walaupun musim kemaraunya sudah mulai terasa cukup signifikan. Uh, Begitu Mas Firsa. Oke, kita akan mulai bulan kemarau begitu ya, prediksi dari BMKG ya. Prediksi BMKG kalau kemarau itu akan terjadi di awal bulan Juni. Itu untuk seluruh Sumatera Selatan ya, Boya rata nanti. Betul, jadi memang untuk cuaca itu kan tidak dibatasi oleh wilayah dan juga periode waktu yang eh, tepat, emang bukan tepat, maksudnya Hmm. hari ini musim begitu. Nanti memang ada pergeseran maju mundurnya, namun di Juni nanti, dari dasarian pertama Juni sampai akhir Juni, seluruh wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau. Baik, Begitu. Ibu Sinta. Tapi kalau kita ketahui, Bu, apakah memang bulan Juni mengawali musim kemarau itu, apakah memang standar atau normalnya seperti itu, atau ini masuk dalam kategori anomali cuaca, Ibu Sinta? Secara umum masih periode normal begitu untuk Sumatera Selatan memasuki musim kemarau ini. Dan kita prediksi untuk kondisi kemarau di 2025 ini dalam kondisi netral. Maksudnya tidak ada pengaruh dari El Nino maupun La Nina. Ya, jika ada pengaruh dari El Nino, sebagai contoh bahwa kekeringan akan signifikan dan panjang musim kemaraunya. Namun jika dipengaruhi oleh La Nina, maka musim kemarau ini bisa pendek atau semacam kategori kemarau basah. Namun dari pantauan kami bahwa di musim kemarau nanti dalam kategori netral, jadi seimbang antara tidak ada pengaruh dari El Nino maupun La Baik, Nina, Mas baik, Firsa. baik, baik. Kalau tadi prediksi dari BMKG atau pantauan dari BMKG menyatakan bahwa nanti musim kemarau yang akan diawali dari bulan Juni ini artinya masih dalam kategori kemarau yang netral gitu posisinya. Tidak ada pengaruh dari La Nina ataupun El Nino. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu ya. Atau apa yang patut diwaspadai di musim kemarau netral yang Anda sebutkan tadi, Bu Sinta? Ya, kita memberi pemahaman bahwa dari faktor perubahan perubahan cuaca secara global dan regional bahwa dalam kondisi netral. Namun faktanya, Mas Firza. Firza, yang perlu masyarakat waspadai di musim kemarau bahwa ancaman bahaya kekeringan dan karhutla itu bukan hanya dari faktor cuaca ya, tetapi dari kondisi lingkungan yang sekarang masih kurang mendukung terhadap perubahan iklim dan perubahan cuaca, dan juga budaya masyarakat yang memperparah potensi bencana yang mungkin bisa saja terjadi di musim kemarau nanti. Jadi walaupun
kami menginfokan bahwa musim kemarau ini dalam kategori netral, tetapi perlu kita jaga supaya eh, yang menjadi momok dalam musim kemarau ini kan karhutlah di Sumsel ini. Baik, baik. Jadi itu perlu kita jaga bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membakar atau juga membuat hal-hal yang berpotensi Terjadinya menyebabkan karhutlah. kebakaran, Baik. ya, baik lahan Artinya maupun pemukiman gitu. baik, Bu Sinta, saya ulangin ya kesimpulan dari penjelasan Anda mengenai bahwa walaupun masih dalam masuk kategori netral musim kemaraunya nanti, namun potensi terjadinya karhutlah tentunya masih saja bisa terjadi dan patut diwaspadai. Tapi kalau kita mungkin dari pihak BMKG, seandainya boleh memberikan prediksi, Bu, ukuran dari suhu ya, suhu panas yang akan terjadi di musim kemarau awal bulan Juni hingga diprediksi sampai dengan bulan apa nih, Bu? September atau awal Oktober? Oktober. Baik, nah sampai dengan Oktober, apakah nanti ada yang maksimal, ada kemungkinan berpotensi suhu yang paling ekstrim itu terjadi dengan berapa derajat Celcius, Bu? Dan prediksinya pada bulan berapa, Bu Sinta? Eh, untuk musim kemarau memang identik dengan suhu udara maksimum di siang hari yang cukup signifikan meningkat yang menyebabkan kita kurang nyaman, panas dan gerah. Untuk rata-rata suhu maksimum di siang hari di musim kemarau itu bisa mencapai 34 derajat Celcius. 34 derajat Celcius itu memang cukup panas ya, gerah seperti kondisi seperti saat ini. Namun ekstrimnya bisa mencapai 35 sampai 36 derajat Celcius. Hampir di setiap periode di bulan di musim kemarau ini potensi panas itu kemungkinan bisa terjadi, Mas Firza, karena rata-rata suhu maksimum di siang hari memang setinggi itu. Baik. Dan perlu juga waspada di puncak kemarau nanti di bulan Juli dan Agustus. Mungkin itu cuaca akan lebih panas karena puncak kemarau adalah di mana bulan-bulan pada saat itu di sepanjang musim kemarau adalah bulan dengan curah hujan yang paling minim atau tidak ada hujan sama sekali. Baik. Dan secara meteorologis bahwa minimnya pertumbuhan awan akan memancarkan radiasi yang cukup banyak ke permukaan bumi yang menyebabkan suhu udara meningkat, begitu. Baik, Bu Sinta, kita coba breakdown satu-satu ya. Tadi bagus, saya senang sekali Ibu tadi memberikan penjelasan yang cukup signifikan. Tapi saya ingin membedah lagi ya Bu ya, untuk lebih komprehensif perbincangan kita. Saya mulai dari tadi Anda mengatakan bahwa nanti suhu panas yang akan terjadi di antara 34 derajat Celcius standarnya, rata-rata. Tapi nanti akan ada ekstrimnya yaitu di 35 hingga 36 derajat Celcius. Pertanyaan saya, Bu Sinta, apakah di 34 derajat Celcius itu masih dalam kategori yang standar panasnya atau bisa dikategorikan ekstrim? Atau kalau memang dinyatakan ekstrim, di suhu di atas berapa, Bu? Kalau dinyatakan cuaca itu panasnya ekstrim, Bu Sinta? 34 itu masih standar untuk di musim Sumatera kemarau. Selatan. Oke. Baik di musim kemarau maupun di musim lain memang kita kadang juga mencatat untuk suhu udara di 34 derajat Celcius itu, Mas Firs. Baik, artinya kalau sudah di atas itu bisa dikatakan ekstrim ya. Dan itu akan diprediksi terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Tadi Anda juga mengatakan bahwa diprediksi di Juli dan Agustus itu tidak akan ada hujan sama sekali. Bahkan kalaupun ada hujan nanti itu minim sekali hujannya terjadi. Pertanyaannya, artinya selama musim kemarau dari awal Juni sampai dengan Oktober ada kemungkinan masih akan ada hujan ya, Bu Sinta ya? Betul. Karena di Indonesia sendiri bahwa kita merupakan daerah kepulauan yang suplai airnya cukup banyak, sehingga kalau untuk proses pertumbuhan awan itu masih memungkinkan terjadi. Dan juga faktor-faktor dinamika atmosfer yang lain juga bisa berpengaruh terhadap kondisi musim kemarau, sehingga memungkinkan peluang hujan di periode musim kemarau ini. Namun dari informasi kami untuk
puncak musim kemarau itu menandakan bahwa prediksi curah hujan di bulan-bulan itu adalah yang paling minim gitu, Firsa. Baik, Bu Sinta, mengenai akan adanya potensi terjadinya puncak musim kemarau yang ekstrim ya di bulan Juli dan Agustus, bahkan tidak akan ada hujan sama sekali. Apakah nanti dari pihak BMKG sudah mempersiapkan, Bu, atau mengantisipasi akan adanya TMC, misalnya teknologi modifikasi cuaca, apakah akan dilakukan di bulan-bulan tersebut, Ibu Sinta? Ya, untuk operasi modifikasi Iya. cuaca atau OMC itu memang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga instansi terkait yang memang mungkin eh, operasi modifikasi cuaca ini untuk menjaga tinggi muka air di lahan-lahan gambut yang rentan terhadap karhutla. Jadi kalau lahan gambut itu terbakar itu akan sulit dipadamkan. Memang titik berat dari OMC adalah seperti itu. Idealnya adalah pelaksanaan OMC itu adalah menjelang puncak kemarau, sehingga potensi hujan itu masih ada dan bibit-bibit yang memang tidak terlalu banyak itu dimaksimalkan untuk bisa menghasilkan awan dengan pertumbuhan hujan di wilayah-wilayah gambut sehingga hujannya itu dapat membasahi gambut dan menaikkan level air sehingga kekeringan dari air itu bisa dapat terjaga hingga akhir musim kemarau nanti yang kita harapkan bisa meminimalisir potensi karhutla di Sumsel. Baik, Jadi Bu Sinta. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. ya, jadi mungkin saat ini pemerintah daerah terkait masih berkoordinasi dengan BMKG untuk mengupayakan apakah perlu untuk mengadakan OMC Operasi modifikasi cuaca ya, Bu Sinta. Operasi modifikasi cuaca artinya akan dilakukan menunggu koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pertanyaannya, daerah-daerah mana saja, Bu, yang berpotensi terjadinya karhutla yang cukup signifikan begitu? Mungkin sekaligus bisa memberikan warning begitu ya kepada seluruh pemerintah daerah atau masyarakat yang di daerah tersebut yang menyaksikan tayangan kita, Bu Sinta. Mungkin bisa disampaikan, Bu, apa di daerah mana saja, Bu, di Sumatera Selatan yang sangat memiliki potensi yang cukup tinggi terjadinya karhutla nanti, Bu Sinta? Ya, titik berat kami adalah pembasahan lahan gambut yang utama untuk OMC ini. Jadi yang berpotensi menjadi target OMC adalah seperti Kabupaten Oki, Ogan Ilir, lalu Musi Banyuasin dan Banyuasin di bagian timur yang memang lahan gambutnya itu cukup luas. Nah, itu mungkin wilayah-wilayah target yang nantinya akan kami semai awannya sehingga berpotensi turun hujan di daerah-daerah tersebut. Baik, Begitu. empat daerah tersebut ya. Kalau daerah lain di Sumsel juga masih akan ada kemungkinan terjadi, tapi tidak terlalu masif, begitu ya, Bu Sinta ya? Ya, untuk wilayah lain biasanya kami akan melakukan pemadaman api dengan waterbombing. Jadi agak berbeda maksud Case-nya dan ya. tujuan. Baik. Gitu. Cara penanganannya akan berbeda karena masifnya ya karhutla nanti di empat daerah tadi ya. Oki, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin tadi ya, Bu Sinta ya. Baik, Bu Sinta, terakhir untuk menutup perbincangan kita, mungkin Ibu bisa memberikan himbauan sekali lagi ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan untuk tidak panik tentunya untuk menghadapi awal musim kemarau di awal Juni, lalu di puncaknya nanti bulan Juli dan Agustus, seperti apa yang harusnya diwaspadai dan apa yang harusnya dipersiapkan. Silakan, Ibu Sinta. Ya, bagi masyarakat di Sumatera Selatan bahwa di Mei dan Juni nanti kita setelah memasuki awal musim kemarau, di mana puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk beradaptasi di cuaca di musim kemarau ini dengan menghindari potensi bencana karhutla di musim kemarau, lalu bijak menggunakan air bersih
karena cadangan air bersih akan berkurang, lalu juga waspada terhadap kemungkinan bencana kebakaran di pemukiman, dan juga tetap menjaga kesehatan di cuaca panas di musim kemarau nanti, dan melindungi diri dari paparan sinar matahari di siang hari jika beraktivitas di luar ruangan. Begitu Mas Reza. Baik, terima kasih Ibu Sinta Handayani, Kepala Unit Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, sudah memberikan tentunya ya prediksinya terkait dengan cuaca musim kemarau yang akan terjadi di awal Juni. Semoga sehat selalu Ibu Sinta.